Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fasbi Asifa dengan NIM 119380063. Pada kesempatan kali ini, di pelajaran Wawasan Seni Sumatera, saya akan menjelaskan tentang teknik cetak yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kepulauan Riau. Teknik cetak. Teknik cetak merupakan bagian dari seni rupa yang sering disebut sebagai seni grafis. Terdapat beberapa teknik cetak manual dalam seni grafis, antara lain teknik cetak rugos, totol, cukil, saring, dan teknik tik. Yang pertama yaitu teknik saring. Teknik mencetak seni grafis ini juga sering dikenal dengan sablon maupun seal screen. Cetak saring merupakan teknik seni cetak sederhana dari cetak datar atau cetak offset. Teknik ini banyak digunakan untuk mencetak pada permukaan yang tidak teratur seperti botol, gelas, baju, tas, dan lainnya. Pada seni cetak saring konvensional, desain cetak dibentuk dengan melakukan penyinaran emulsi dengan letak film positif di atas skrin menggunakan sinar matahari. Namun saat ini sudah ada teknologi penyinaran yang lebih cepat dan hemat waktu menggunakan mesin vacuum exposure, yaitu penyinaran menggunakan cahaya ultraviolet. Lalu yang kedua ada teknik rugos. Rugos terdiri dari berbagai macam bentuk font. Biasanya digunakan untuk memberikan tulisan seperti daftar menu makanan di warung, karena dulu teknologi printing memang belum masuk ke Indonesia. Selain huruf, rugos juga ada bentuk pattern sebagai bangunan, mobil, dan gambar lain mirip dengan icon chatting saat ini, namun dengan pewarnaannya yang berwarna hitam. Rugos seperti gambar ini digunakan oleh anak yang kuliah di teknik untuk menggambar bangunan, font, dan sebagainya di tugas mereka. Bagi anak sekolahan, rugos digunakan untuk menghias majalah dinding, mendesain cover sebuah makalah, ataupun memberikan judul clipping. Lalu yang berikutnya ada teknik cukil. Di Indonesia, seni cukil dikenal sejak masa perjuangan. Media cukil kayu menjadi pilihan utama dalam memproduksi poster-poster perjuangan dan selebaran propaganda. Sampai saat ini di Indonesia, teknik cetak tinggi atau cukil merupakan seni grafis yang paling populer. Teknik ini mendominasi munculnya teknik-teknik lain. Walaupun teknik cetak pada saat ini telah maju karena didukung oleh teknologi yang canggih, namun teknik cetak tinggi atau cukil masih digunakan dan digemari oleh sebagian seniman, karena efeknya yang estetik, memiliki ciri khas yang tidak dapat dicapai melalui teknologi canggih. Teknik cetak ini dapat bernilai ekonomis dalam kondisi tidak tersedianya peralatan canggih. Dapat diterapkan untuk kebutuhan melipat gandakan suatu image yang bersifat komersional. Cetak tinggi atau cukil ini memang merupakan teknik cetak yang paling sederhana dan relatif mudah dilakukan dibandingkan dengan teknik-teknik cetak lainnya, seperti cetak dalam atau cetak datar, karena tidak membutuhkan peralatan studio yang lengkap. Material atau bidang yang dicukil mudah didapatkan, misalnya papan kayu, hardboard, karet vinyl, dan sejenisnya. Alat-alat dan tinta cetak juga mudah didapatkan. Studio untuk mengerjakan tidak memerlukan ruang yang luas pula. Produk cetaknya tidak kalah bernilai dengan produk cetak yang menggunakan media lain maupun produksi seni lukis. Melalui cetak tinggi, dengan leluasa dapat melakukan eksperimen visual dengan menerapkan teknik cukil pada permukaan acuan cetak sambil memanfaatkan tinta-tinta warna yang beraneka ragam. Teknik cetak tinggi atau cukil ini pada dasarnya digunakan untuk memproduksi sebuah gambar dengan citra yang sama dalam jumlah yang banyak. Lalu berikutnya ada teknik totol. Pada teknik ini kita harus menyiapkan sebuah kertas bolong dengan bentuk yang ingin kita buat, atau kertas yang telah kita sediakan, kemudian dibolongkan untuk menjadi objek atau bidang yang akan kita buat. Lalu cara membuat teknik ini adalah dengan menempelkan kertas yang telah kita buat pada media gambar seperti kertas, kemudian ditotol atau disemprot menggunakan pewarna. Lalu yang terakhir ada teknik tik. Cara pembuatan teknik cetak tik adalah dengan cara menggunakan palu atau alat tekan lainnya.
untuk menekan logam, besi, atau benda lainnya agar terlihat timbul. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah teknik cetak yang ada di Kepulauan Riau. Tradisi kepenulisan atau percetakan di Kepulauan Riau sudah berlangsung sejak masa lampau, lebih dari 1 abad lalu. Keberaksaraan sudah diperhitungkan. Budayawan Melayu UU Hamidi sampai menuliskan pada sebuah makalah bahwasannya orang tidak hanya dihargai atas omongannya, karena bualannya bisa menjadi jalan kejahatan bagi kehidupan bersama. Sebab itu, perkumpulan cendekiawan Riau, Rusdiah Club, baru memandang seorang anggota muda menjadi anggota teras bila dia telah mampu memperlihatkan paling kurang 1 karya tulis. Tegas Hamidi, pertama harus dihargai atas karyanya, bukan atas bualannya. Pada masa kerajaan Riau, selepas masa kerajaan Johor, pernah didirikan tidak kurang dari 2 percetakan. Semasa pusat kerajaan di Pulau Lingga, berdiri percetakan yang diberi nama Rumah Cap Kerajaan. Percetakan ini didirikan sekitar tahun 1885 Masehi. Karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain Muqaddimah fi Intizam, karya Raja Al-Hajj, dicetak bulan Rajab 1304 Hijriah. Saat pusat kerajaan Riau Linggau berada di Lingga, yaitu tempat kedudukan yang di Pertuan Besar Sultan Riau. Pulau Penyengat pada 1805, perkembangannya juga semakin pesat. Setelah pulau ini menjadi tempat kedudukan yang di Pertuan Muda, pulau ini menjadi pusat kegiatan politik dan kebudayaan Kerajaan Riau, Lingga. Pada 1894, yang di Pertuan Muda Riau, Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi mendirikan sebuah percetakan yang diberi nama Matba'at Al-Riyawiyah atau Matba'at Al-Ahmadiyah. Demikian tadi penjelasan tentang teknik cetak yang ada di Indonesia. Mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.